Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi, bukan pagi-pagi, ini udah siang ya, udah jam setengah sebelas pagi. Dan aku lagi di luar sama si nenek. Di Saudi ini hujan terus, jadi banyak air gitu. Dan sekarang aku mau mengontrol perkebunan, bukan perkebunan, namanya tuh ladang ya, ladang gandum. Seperti apa tehnya ladang gandum itu? Nah ini guys, ladang gandumnya. Nah seperti ini karena hujan terus, jadi si ladangnya itu terendam sama air. Harusnya kan gandum itu nggak ada air. Harusnya gandum itu tidak seperti padi. Kalau padi kan harus banyak air. Kalau gandum itu jangan ada airnya. Seperti kalau di kita itu seperti huma. Apa itu huma? Padi yang ditanam di pasir-pasir gitu, bukan pasir ya, di gunung-gunung gitu. Jadi nggak ada airnya gitu. Dan di sana kalian lihat apa enggak? Tuh. Di sana ada yang lagi ngangon kambing, mengembala kambing ya. Jadi kita kembali ke pengaturan awal. Aduh, Allah Akbar. Nah, ini gandumnya. Sebenarnya gandumnya itu udah muncul ya, ini udah berumur sekitar, sebentar dulu lanjut. Nah ini si gandumnya ini sudah berumur sekitar 3 mingguan. Iya, 2 mingguan lebih lah, karena lupa juga aku ya, tapi aku catat sih di HP. Dan ini coba kalian lihat, ada airnya. Dan harusnya kan nggak ada air. Dan ini udah tumbuh, si gandumnya itu udah tumbuh, tapi nggak terlalu banyak karena kan terendam sama air, jadi kebawa arus sama air gitu. Karena kan nanam gandum itu nggak kayak padi, ditancel-tancelin satu-satu, enggak. Jadi semua yang bubuk ya adalah videonya di scroll aja ke bawah ya. Jadi ditaburin gitu aja. Jadi si ketos pas ke bawah, pas banjir, pas hujan, jadi ke bawah pecah gitu. Ke bawah banjir. Ini udah ada nih, udah ada nih. Seperti ini bentuknya guys, seperti itu. Dan aku juga mau sambil cerita ya, bagaimana kehidupan orang Saudi di zaman dulu ya. Aku ceritain sedikit. Jadi kalau orang sini itu di zaman dulu itu ya seperti kita gitu kan, hidupnya nggak mewah gitu kan, mereka bekerja di ladang, rumahnya juga terbuat dari tanah liat gitu. Jadi si tanahnya itu bukan semen ya, si tanah itu digali gitu pakai air gitu kayak semen, terus ditaplok-taplokin gitu ke dindingnya. Terus dindingnya itu ditatain batunya ditata gitu kan, satu-satu dirapihin, terus nanti ditamplokin sama tanah liat. Jadi seperti itu kehidupan orang Saudi di zaman dulu. Dan aku tanya juga, bagaimana air gitu kan, apakah airnya subur, apakah airnya bagaimana? Katanya si airnya itu nggak ada air. Sebentar guys, ini itu lagi ngeganggu. Lanjut, ini di luar panas ya. Seperti itu kehidupannya, seperti orang kita di kampung kita gitu. Terus susah airnya nunggu hujan turun. Terus ada sumur juga, tapi nggak banyak seperti di kita gitu kan, seperti di Indonesia. Jadi airnya sedikit. Terus mandinya gimana? Aku tanya. Mandinya itu kadang seminggu sekali. Karena ya airnya kan sedikit, jadi mandinya itu nggak bisa setiap hari mandi gitu. Sebentar guys, gangguan terus ya. Pengen duduk dulu karena capek. Nah, aku di luar rumah. Jadi ya seperti itu kehidupan zaman dulu. Jadi kalau misalkan di sini misalkan nggak ada air ya, terus katanya pergi ke tempat-tempat yang ada airnya gitu. Terus dulu itu orang-orang zaman dulu itu punya peternakan kambing, sapi, unta, itu banyak. Sampai kambingnya juga sampai ratusan. Dan disimpan di depan rumah. Taib.
طيب استني انا تعب. استني ايوه استني. Ayo hello. Jadi kambingnya itu ditaruh di depan rumah. Terus kandangnya juga di dekat rumah. Jadi mereka tidur di atasnya sedikit, terus di bawahnya itu di kolongnya itu kambing, sapi, unta gitu. Jadi makanya orang-orang dulunya itu punya uang, itu punya investasi kan, jadi punya peternakan, terus dijual, terus dibelikan tempat, terus dibikin rumah gitu di sini di kampung ini. Jadi mereka punya gitu. Dan anak-anaknya juga seperti anaknya si nenek itu kan kerjanya punya jadi guru, yang satu jadi guru, yang satunya lagi jadi polisi gitu. Jadi punya pekerjaan, terus mereka pindah jadi pekerjaan mereka tuh di Jeddah, jadi tinggal di Jeddah, jadi punya rumah di Jeddah, di sini punya rumah, di Jeddah juga punya rumah. Jadi di rumah yang di sini itu rumah dari warisan dari orang tuanya, dari bapaknya gitu. Kalau neneknya masih ada kan, neneknya ibunya masih ada, jadi warisan jadi warisan dari bapaknya punya rumah gitu, dikasih satu. Karena anaknya si nenek itu cuma 2, asalnya kan 4, karena katanya meninggal 2, jadi tinggal 2. Jadi kehidupan orang sini tuh ya seperti orang kampung kita, seperti kita gitu kan. Makanannya juga seperti ya, makanannya aku tanya kan kalian makan gandum. Terus kalau misalkan zakat itu kan, kalau Idul Fitri kan zakat fitrah itu kenapa pakai beras? Kan nggak ada beras di sini. Ya kan katanya kan lebih bagus beras gitu. Karena gandumnya kan nggak bagus katanya gitu, nggak tahu deh. Karena mereka keseharian mereka makannya itu hanya gandum gitu. Jadi gandumnya tuh dibikin tepung gitu kan, terus diolah lah jadi roti gitu kan. Jadi nggak setiap hari makan nasi. Kalau kita kan makanan pokok kita kan nasi gitu ya. Jadi yang ditanam juga nasi, padi kan. Kalau di sini makanan pokoknya itu gandum ya, gandum, jagung gitu kan. Dan ya seperti ini, aku juga kadang nanya-nanya itu, kadang aku juga lupa lagi apa yang dia katakan itu. Aku pengennya sih ngobrol langsung sama orangnya gitu, cuman nggak bisa di kamera gitu kan, nggak boleh mungkin ya. Jadi kan ada yang nanya juga, terus ada yang nanya ya, katanya di Indonesia bisa ini nggak, bisa bisa nanam gandum. Ya bisa aja sih, bisa, banyak kan di Indonesia yang nanam gandum, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Tapi kalau di tempat aku kan nggak bisa. Mungkin bisa nanam gandum itu karena kan kalau di kita mahal ya gandum itu, dan aku belum pernah lihat di Indonesia yang jualan gandum gitu, yang butiran-butiran gandum itu nggak ada kayaknya ya. Karena si gandumnya itu kalau nanam gandum itu bukan dari yang ada kulitnya, tapi kan udah di kayak beras gitu, langsung ditanam gitu. Aku juga nggak ngerti kok bisa tumbuh ya, udah jadi beras. Kalau padi mah udah jadi beras, tapi kok bisa tumbuh gitu. Aku juga aneh guys. Jadi ini ngobrolnya kemana-mana. Sambil di luar, sambil nungguin si nenek lagi ngoret, dia lagi bersihin rumput-rumput. Padahal nggak usah dibersihin, ini udah dibersihin, udah nyuruh orang. Terus sekarang kan jadi tumbuh lagi si tanamannya ini, si rumputnya ini. Jadi percuma dibersihin juga, nanti tumbuh lagi, karena kan hujan terus, setiap hari hujan. Kadang zuhur udah hujan, kadang asar itu hujan, malam hujan, maghrib hujan. Jadi setiap hari sekarang hujan, dingin banget, air juga dingin kayak es gitu kan, udah nggak kuat, kulit juga udah kering guys. Sebenarnya aku nggak mau tinggal di sini, nggak mau. Tapi karena memang pekerjaannya mau gimana lagi gitu ya kan. Jadi ya udah guys, aku ngobrol-ngobrol sambil di luar seperti ini tuh. Jadi ya udah, aku mau ke rumah, aku mau masak, karena pagi-pagi itu kan ibu-ibu tuh banyak pekerjaan ya, beresin rumah, bersih-bersih, nyapu, semuanya segala. Tapi si nenek maunya keluar gitu kan. Jadi pekerjaan aku tuh berdobel guys, banyak pekerjaan aku. Janjinya cuma ngurusin si nenek, ternyata enggak semuanya guys. Jadi ya bagaimana lagi gitu kan, demi hidup gitu ya, demi menyambung hidup gitu ya kan, mau gimana lagi. Ya udah guys, segitu aja yang ngoceh-ngoceh dari aku, nggak jelas. Pokoknya intinya yang harus kalian ambil dari video ini, ya bersyukurlah, tetap bersyukur, tetap bertahan walaupun
pekerjaan apapun yang penting halal gitu, mau kerja di mana-mana juga nggak apa-apa, yang penting majikan baik, majikan nggak galak, terus nggak pelit gitu. Yang penting yang utama itu nggak pelit ya sama makanan, kita kan butuh makan ya kan, butuh asupan gizi gitu kan. Jadi ya udahlah, nanti aku ceritain lagi kalau misalkan aku ada info-info gitu kan dari orang sini, aku ceritain lagi, aku berbagi cerita lagi untuk kalian. Terima kasih.